Halo Taurus, welcome back to my channel Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Kabar bahagia yang akan mampu menghentikan air matamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Five of Pentacle, ada di Hierophant, ada Knight of Cup, ada Queen of Wands, dan di sini juga ada The Tower. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Four of Pentacle. Saya merasakan sepertinya ini tentang kesendirian kamu yang akan berakhir ya. Jadi bersiap untuk mengakhiri kesendirian kamu karena akan ada sosok yang hadir. Ini tentang artinya kesendirian kamu akan berakhir dengan hadirnya sosok yang akan mampu membuat kamu kembali merasakan hidup, oke? Merasakan kembali kebahagiaan, cinta, kasih sayang, ya merasa hidup lagi. Rasanya itu gimana ya, kayak punya gairah baru, punya warna yang baru dalam kehidupan kamu ya. Mungkin selama ini kamu merasa kesepian ya, kesepian, kekosongan, kesendirian, kayaknya sudah cukup lama dengan kesendirian kamu. Dan saya merasakan di sini ada seseorang yang kayaknya diam-diam sudah mempersiapkan sesuatu hal yang besar untuk kamu. Ini bisa tentang lamaran, ini bisa tentang sesuatu hal yang buat kamu tersenyum, bahagia, sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga, di tengah pikiran kamu yang mungkin kalut, yang mungkin udah pasrah aja, yang udah putus asa. Sudah cukup lama dalam kesendirian, sudah cukup lama dalam penantian, karena mungkin pernah di ghosting, pernah di PHP, pernah ditinggalin gitu aja. Padahal di sini kamu sudah sangat berekspektasi. Jadi saya melihat ini adalah kabar bahagia untuk kamu yang akan mampu menghentikan air mata kamu. Sesuatu hal yang akan membuat kamu kembali tersenyum lagi, yang membuat kamu kembali hidup. Itu artinya ya, kamu mampu untuk bernapas lebih lega, mampu untuk ternyata kayaknya ini adalah jalan yang diberikan Tuhan. Terbayarkan semuanya, terbayarkan tentang pengorbanan, penantian, hal-hal yang tidak mudah yang kamu lewati dulunya, terbayarkan dengan kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Ini bisa tentang dalam sebuah hubungan, ini bisa tentang dalam sebuah pekerjaan, atau ini bisa tentang dalam usaha. Artinya akan ada sesuatu hal yang lebih baik ya, sesuatu hal yang membuat kamu di sini antara percaya nggak percaya, tetapi
yang terbaik itu akan ada untuk kamu di sini. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Artinya kesendirian kamu akan segera berakhir di sini. Ada di Hierophant ini juga tentang apa ya? Kayaknya memang sudah garisnya ya, sudah ditakdirkan. Memang butuh waktu yang tidak sebentar ya untuk kamu bisa benar-benar menemukan kebahagiaan yang mungkin jatuh bangun dalam kehidupan kamu, gagal dan gagal lagi. Oke, tapi pada akhirnya di sini ada jalan Tuhan untuk kamu dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar kayaknya tulus ya. Oke, punya niat yang baik. Ini juga tentang prasangka baik kamu, pikiran positif kamu. Meski terkadang apa ya, naik turun ya, emosi itu naik turun, terkadang putus asa, terkadang ingin menyerah, ya pada akhirnya kamu berpasrah kepada Tuhan dan yakin akan ada saatnya seseorang ini benar-benar hadir dalam kehidupan kamu. Ini tidak hanya sebagai pasangan ya, kehadiran seseorang ini juga bisa tentang bantuan, memberikan kesempatan, memberikan peluang untuk kamu. Artinya ini adalah proses perbaikan dalam hidup kamu, peningkatan, yang pada akhirnya kamu akan lebih punya hidup yang lebih baik, lebih berkualitas, berlahan mulai mampu menaikkan derajat kehidupan kamu. Ya mungkin dulunya kamu bukan siapa-siapa ya mungkin dipandang sebelah mata, tapi pelan-pelan kamu mulai kehidupan kamu mulai naik, kamu mulai mampu untuk percaya diri lagi. Percaya diri lagi, membuktikan bahwa di sini kamu mampu melakukan sebuah perubahan dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang perubahan itu karena memang ada pertolongan, ada kesempatan, atau karena memang ada kehadiran seseorang yang benar-benar akan mampu menaikkan derajat kehidupan kamu. Ya artinya ini adalah jalan Tuhan. Jalan Tuhan untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi apapun ya yang mungkin sebagian kamu saat ini masih dalam kesendirian, atau masih dalam keterpurukan, atau masih dalam kayak menutup diri, kayak nggak yakin aja bakalan ada yang baik lagi. Tapi di sini pastinya sesuatu hal yang baik itu akan datang di waktu yang tepat untuk kamu. Jadi jangan pernah berpikir negatif ya. Jangan pernah berpikir ya mungkin pernah gagal itu adalah akhir dari segalanya. Tidak seperti itu. Tapi di sini saya melihat kayak ada seseorang yang akan menjadi kayak seseorang yang akan mampu untuk melindungi kamu, untuk membimbing kamu. Ini energinya bisa terbolak-balik ya. Ini bisa cewek atau cowok, atau bisa menjadi pendamping. Tapi di sini akan ada hubungan yang sejalan, hubungan yang harmonis, hubungan yang saling menguatkan, ya sama-sama belajar. Karena bisa saja kamu pernah gagal, dia juga pernah gagal, atau punya cerita yang hampir sama, pernah dikecewakan, pernah disakiti, dan hal-hal seperti itulah yang membuat kamu dan dia sama-sama bisa untuk saling menguatkan, saling belajar dari apapun yang pernah terjadi dulunya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada energinya yang saya merasa energi ini begitu kuat ya untuk mendekat kepada kamu. Seseorang yang mapan ya, seseorang yang lebih mempersiapkan, lebih prepare aja tentang sesuatu hal, lebih detail aja, nggak mau asal-asalan ya. Seseorang yang nggak mau asal-asalan, seseorang yang nggak kalau ngambil keputusan tuh berdasarkan ambisi, bukan seperti itu, tapi seseorang yang lebih matang, lebih memikirkan, lebih dewasa, lebih bijak dalam segala langkah yang dia ambil keputusan. Dan untuk langkah yang dia ambil tentang kamu, tentang ingin menjalin hubungan dengan kamu, pastinya itu sudah dia persiapkan, sudah dia pikirkan dengan matang. Jadi bukan asal-asalan ya. Artinya di sini memang ada keseriusan, karena seseorang ini tidak mau buang-buang waktu, tidak mau main-main lagi. Artinya memang seseorang yang pengen punya masa depan. Seseorang yang sudah mempersiapkan masa depan untuk kamu di sini. Ada Queen of Wands, saya melihat di sini akan ada auranya ini baik ya, kebahagiaan, senyuman, sesuatu hal yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan yang benar-benar akan terwujud nyata di sini. Ya artinya
semua terbayarkan ya. Ya mungkin di masa lalu banyak hal yang membuat kamu kadang nggak yakin aja kalau akan ada kebahagiaan lagi untuk kamu, nggak yakin aja kalau ada orang yang akan menerima kamu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Atau mungkin di sini kamu menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, jadi kamu berpikir kayaknya untuk orang mau sama kamu itu butuh apa ya, berpikir ulang karena mungkin belum lagi beban yang ada dalam kehidupan kamu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin meracuni pikiran kamu, kayaknya nggak bakalan ada orang yang benar-benar serius. Yang ada mungkin pastinya hanya karena ambisi atau hanya keinginan sesaat. Itu yang kamu pikirkan. Tetapi di sini ada seseorang yang benar-benar meyakinkan kamu, mampu ya membuat kamu yakin bahwa di sini memang ada ketulusan. Oke, jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Hal-hal mustahil yang bagi kamu mustahil bisa saja terjadi. Oke. Ada the tower, tidak dipungkiri di sini memang ada sebagian kamu yang pernah hancur hubungannya atau kehidupannya, pernah dalam keterpurukan, tak itu dalam karirnya atau mungkin dalam usahanya. Tapi di sini di saat kamu bangkit itu akan lebih kokoh. Oke. Di saat kamu mulai bangkit itu akan lebih kokoh, bangunannya akan lebih kokoh, artinya kamu akan lebih kuat, kamu akan lebih belajar dari apapun kesalahan yang pernah terjadi ya. Dari situ kamu belajar untuk lebih mempertahankan, lebih kuat lagi pondasinya agar tidak gampang lagi dihancurkan. Karena kamu belajar dari apapun ya, dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, apapun yang menimpa kamu, apapun yang terjadi di sekeliling kamu, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, semua kamu jadikan bahan untuk kamu ya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Artinya itu kamu sudah lebih kokoh ya, meski ada kehancuran tapi di saat kamu bangkit itu akan lebih kuat. Oke, bangunannya akan lebih kuat. Biasa ya, pasti dalam hidup terkadang ada jatuh bangunnya ya, ada ada gagalnya, ada terpuruknya, tapi di saat kamu kembali bangkit itu akan lebih kuat. Berbeda cerita ya jika kamu stuck di situ, artinya kamu nggak berani lagi memulai karena ada rasa takut, ya wajar, tetapi kembali timbulkan kepercayaan di diri kamu bahwa semua akan baik-baik saja. Oke, kita lanjut. Di sini ada listen to advice. Di sini ada happy life. Ada make change. Di sini ada dome of love, dan di sini juga ada you are unique. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih mampu untuk kayak lebih logika aja. Kamu sudah tahu kapan harus menggunakan perasaan, kapan harus menggunakan pikiran untuk memilih dan memutuskan sesuatu hal. Tapi di sini tidak selalu dengan hati ya, karena nantinya bisa saja tersakiti. Artinya kamu harus mampu untuk menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih ini baik atau tidak untuk kamu. Jadi ya kamu juga punya feeling di sini ya. Biasanya ya feeling kamu, kata hati kamu juga akan mampu mengarahkan kamu kepada hal-hal yang baik nantinya. Jadi memang di sini saya melihat kebahagiaan itu akan ada untuk kamu ya. Sesuatu hal yang istimewa, sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya, itu akan benar-benar kamu dapatkan di sini. Ya meski naik turunnya kehidupan kamu, jatuh bangunnya, gagalnya, atau bahkan gagalnya tidak hanya satu kali, ada yang mungkin berulang kali, tapi di sini pada akhirnya kamu mampu untuk melewati semua itu. Oke, kamu mampu untuk kembali menemukan kepercayaan di diri kamu ya. Udah kayak udah jujur aja. Kamu nggak mau terlalu keras juga dalam dalam kehidupan kamu, dalam diri kamu sendiri. Ya artinya di sini kamu berusaha untuk membuat perubahan kecil dalam diri kamu untuk lebih mementingkan diri kamu, untuk lebih bisa mencintai diri kamu. Oke, karena dari hal-hal seperti itu nantinya barulah kamu mendapatkan perubahan besar. Pastikan dulu kamu mencintai diri kamu sendiri untuk bisa
memberikan cinta kepada orang lain. Karena di sini tidak dipungkiri ya, pernah gagal, oke, dalam rumah tangga atau mungkin dalam karir atau dalam hal apapun, pernah dalam kegagalan yang membuat kamu cukup lama waktunya untuk kamu benar-benar menemukan kepercayaan diri untuk bangkit, itu cukup lama. Dalam keterpurukan itu cukup lama kayaknya, tapi di sini pada akhirnya ada sesuatu hal atau kejadian atau peristiwa yang membuat kamu tersadar, nggak mungkin nih terus-terusan seperti ini, nggak mungkin kamu stuck di sini. Ya kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Kamu harus temukan kembali diri kamu yang dulu, oke? Ya memang ya, tidak semua orang mengalami hal-hal seperti kamu, dan tidak semua orang juga punya kekuatan seperti kamu. Di saat kamu menghadapi situasi atau kondisi yang tidak terkendali, artinya kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapinya, oke? Meski mungkin di sini proses kamu dan proses orang lain itu berbeda, walaupun tujuannya sama ya, tetapi di sini kamu menghargai semua itu, menghargai proses itu, oke? Kamu lebih menikmati aja, kamu lebih enjoy aja, kamu nggak mau terlalu terbebani. Artinya di sini kamu punya kekuatan, punya energi yang positif untuk bisa melewati semua ini, entah itu kesendirian kamu, kegagalan kamu, apapun, perpisahan atau bahkan perceraian. Tapi di sini kamu punya kekuatan, punya energi untuk bisa menghadapinya. Apalagi rasa trauma, kamu mampu untuk bisa mengendalikan hal itu. Dan yang terpenting saat ini kamu melihat untuk ke depan, tidak lagi melihat ke belakang. Yang udah berlalu biarlah berlalu. Saat ini kamu fokus untuk ke depan, fokus terhadap sesuatu hal yang lebih baik lagi, lebih bisa membuat kamu bahagia lagi, bikin kamu tersenyum lagi. Oke, fokus terhadap kebahagiaan dalam diri kamu sendiri. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, apapun yang saat ini kamu alami, ya mungkin bingung dalam memilih situasi kondisi yang sulit, apapun itu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kedepannya, jadi lebih berani lagi, lebih yakin lagi tentang apa yang kamu putuskan. Artinya itu adalah yang terbaik, dan yakin semua ini akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!